dalam bentuk esai, novel, skenario, drama, dan cerpen. Kemudian ada J. Wolfgang von Goethe. Nah, beliau adalah sastrawan dan penyair besar. Karya-karya beliau ada novel, beliau juga menulis naskah drama, kemudian syair-syair, sastra tinggi. Kemudian selain penulis, beliau juga adalah negarawan, kemudian ilmuwan, kritikus, dan sutradara teater. Nah, beliau dijuluki penulis yang sangat produktif karena beliau bisa menulis 10.000 tulisan sepanjang hidupnya. Kita bisa bayangkan, sepertinya beliau setiap harinya menulis, dan menulis seperti itu. Nah, teman-teman di sini jika ingin skripsi atau ada yang mungkin S2 di sini, ketika kita membuat skripsi atau tesis itu sendiri, kuncinya adalah menulis, dan menulis. Kemudian belajar dan belajar dan belajar. Maka tesis atau skripsi kalian akan selesai. Jangan sampai skripsi mandek, maksudnya dalam sehari itu harus menulis. Jangan sampai dalam sehari itu tidak menulis atau belajar. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak dengan gambar yang ada di ini, di slide? Nggak familiar ya, Kak? Kalau saya nggak familiar. Dari Mungkin teman-teman teman-teman ada lainnya yang, mungkin enggak. kalau ada yang tahu dapat ini, ada rewardnya, door prize. Ayo Halo, teman-teman, ada yang tahu kah? halo. Teman-teman, kalau misalkan ada yang tahu, boleh dikasih tahu. Katanya ada door prize dari Kak Anita. Ada door prize nih. Tan Malaka bukan Kak? Ya, Tan Malaka. bukan. Ferid Anwar Kak. Bukan. Ayo. Kayaknya belum pada tahu, Kak. Belum pada familiar sama wajahnya. Baik. Beliau terkenal dengan kata-katanya bahwa ketika kita tidak menulis, maka kita akan tenggelam dalam sejarah. Ada yang tahu nggak? Mungkin anak bahasa Indonesia. Nggak ada yang tahu ya? Ya, Kak. Kayaknya nggak ada yang tahu, Kak. Jadi beliau adalah Pramudia Anantatur. Nah, beliau adalah penulis dari Indonesia yang terkenal di dunia, dan bahkan karya beliau, ada salah satu karya beliau yang telah diterjemahkan ke dalam 41 bahasa atau 40 bahasa. Pramudia Anantatur. Nah, ungkapan beliau yang terkenal itu adalah, ketika kita tidak menulis, maka kita akan tenggelam dalam sejarah. Seperti itu. Mungkin bisa di-searching. Iya, Kak. Oke. Nah, kita lanjut. Tadi itu adalah penulis dunia. Nah, yang kedua itu kita akan membahas mengenai mengapa orang besar itu harus menjadi penulis. Ada yang tahu tidak mengapa orang besar itu harus menjadi penulis? Halo, boleh dijawab? Yang tahu? Teman-teman, ada yang bisa jawab? Percuma jadi orang besar kalau namanya tidak dikenal sepanjang masa. Oh, iya, bagus sekali jawabannya. Itu siapa yang jawab? Nanti dapat reward. Siapa tadi? Saya Kak Anissa Awalia. Oh ya, Kak Anissa Amalia. Oh, ya, nanti dia kasih nomornya ke kakak ya. Oke, baik, Kak. Oke, siap. Kita lanjut ya.
Nah, salah satu kenapa orang besar itu harus menjadi penulis, mungkin kita banyak mengeluh ya ketika di S1 atau teman-teman yang sudah S2 juga, ketika disuruh menulis, membuat karya tulis. Kalau S1 mungkin dalam bentuk skripsi ya, kalau S2 mungkin bentuk tesis. Nah, saya rasa itu adalah salah satu bentuk perguruan tinggi untuk mencetak generasi-generasi penerus, dan dengan karya-karya tulis kita itu, maksud saya dipandu untuk menjadi seorang penulis, dari menulis skripsi atau tesis itu sendiri. Nah, dari situ kita akan tahu bagaimana sulitnya untuk menulis, mencari ide-ide tulisan itu sendiri. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa menjadi seorang penulis itu tidak mudah dan butuh perjuangan, dan tidak boleh mudah putus asa, seperti itu. Nah, sebagai orang besar, atau misalkan kita sendiri di perguruan tinggi ya, mahasiswa, itu harus berbagi ide atau pemikiran. Nah, orang besar di sini harus pasti memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang luas dan pemikiran yang luar biasa pula, sehingga dengan menulis maka bisa berbagi dengan orang lain dengan caranya tadi, menulis sendiri. Nah, dengan gitu ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang ahli di bidangnya sendiri itu bisa tersalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu itu sendiri. Nah, misalkan saja kita sebagai mahasiswa, misalkan saya mengenai ekonomi, pendidikan ekonomi. Nah, ketika saya menulis tentang skripsi saya, tesis saya kemarin mengenai pengembangan media interaktif berbasis penyelesaian masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, kita ketahui bahwa nanti tulisan kita dibuatkan jurnal, dan jurnal itu nanti bisa, artikel jurnal itu bisa digunakan orang lain untuk referensi atau penguat dari penelitian selanjutnya, seperti itu. Itulah kita harus menulis. Nah, kemudian tadi benar kata siapa tadi ya yang jawab, bahwa dengan menulis orang-orang besar tersebut merekam sejarahnya sendiri atau bisa dikenang dunia bagi penulis-penulis yang sudah berhasil, atau lebih apa ya, bisa dikenang dunia karena mungkin berhasil dalam menciptakan tulisan-tulisan yang bisa menginspirasi orang lain dan disenangi oleh banyak orang, dan beliau bisa dikenang oleh dunia. Nah, bagi kita yang mungkin masih mahasiswa atau yang lainnya, meskipun tulisan kita tidak terlalu terkenal dan dikenang dunia, paling tidak anak-anak kita nanti bisa melihat, oh, ibu saya atau bapak saya bisa mempunyai tulisan seperti ini, dan beliau dan nanti anak-anak kita juga bangga kepada kita karena kita sudah ada tulisan berupa misalkan buku atau tesis atau skripsi kita, kan bisa dibaca anak-anak kita nantinya, seperti itu, sebagai karya. Kemudian di sini kenapa bisa merekam sejarah orang-orang besar? Nah, segala sesuatu yang ditulis akan menjadi pelajaran berharga bagi generasi yang akan datang. Nah, seperti itu tadi yang saya bilang. Kemudian, nah ini tadi, Pramudia Anantatur yang tadi saya tanyakan kepada teman-teman, di mana ungkapan dari Pramudia Anantatur itu sendiri yang terkenal adalah, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat atau sejarah itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, maka orang-orang besar, walaupun bukan orang-orang besar ya, seharusnya menulis seperti itu. Nah, kemudian salah satu mengapa orang besar itu harus menulis,
Yang ketiga itu adalah mengabadikan gagasannya. Nah, ketika orang besar itu atau orang yang berilmu atau yang mempunyai ilmu itu tidak menulis, tidak membuat suatu karya dengan cara menulis, maka eh, gagasan atau ide-ide yang dimilikinya akan tiada bersama dengan ketika raga mereka telah tiada di dunia ini. Nah, dengan tulisan-tulisan mereka, dengan buku atau sejenisnya atau artikel jurnal yang ditulis itu bisa abadi. Kemudian di sini dikatakan bahwa menulis merupakan upaya mengabadikan diri, apa yang dipikirkan, ditemukan, dan dianalisis. Nah, seperti itu dapat diabadikan dalam bentuk buku atau artikel atau yang lain-lainnya. Nah, di sini dikatakan bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian. Seperti itu, teman-teman. Nah, dikatakan bahwa kenapa orang-orang besar atau orang-orang yang berilmu itu harus menulis, salah satunya adalah untuk investasi masa depan. Nah, kalau kita berbicara investasi adalah ketika nanti di masa depan ada yang kita peroleh. Nah, kalau mungkin di sini saya ada di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini investasi dunianya adalah ketenaran bagi yang penulis-penulis yang sudah terkenal. Misalkan saja di Indonesia ada Asma Nadia, ada Helvitiana Rosa, ada Raditya Dika, kemudian dan yang lain-lainnya. Mereka atau yang mungkin ada yang kenal dengan Ria Ricis. Halo? Iya, kenal, Kak. Mungkin ada yang kenal dengan Ria Ricis. Ada. Nonton YouTube kali ya. Nah, Ria Ricis itu kan juga sekarang jadi penulis ya. Buku Saya Pamit. Kemudian buku Saya Pamit 2 seperti itu. Nah, beliau juga tenar, tapi beliau tenar bukan gara-gara beliau menjadi penulis, tapi sebenarnya beliau sudah tenar sebelum menjadi penulis. Dan kenapa dengan menulis beliau tambah tenar? Karena sebelumnya sudah mempunyai pasar untuk memasarkan buku yang beliau tulis. Nah, dengan begitu beliau mudah untuk menjual bukunya bahkan ribuan kopi. Nah, dengan begitu akan muncullah yang namanya dinamakan dengan kemapanan finansial seperti itu. Beliau dengan ribuan kopi itu kan bukunya saya lihat kemarin di Gramedia, buku Saya Pamit itu ada dengan harga 90.000 kali ya. Ada yang beli nggak? Mungkin fansnya Ria Ricis kali. Halo? Iya, Kak. Ada ya? Nah, Ya. seperti itu. Kemudian kalau investasi akhirat sendiri itu mungkin pahala ya bagi yang menulis mungkin buku muslimah atau buku pada zaman-zaman Nabi, mungkin istri-istri Nabi Khadijah, mungkin seperti itu, buku keahwatan mungkin seperti itu kan bisa dipelajari oleh muslimah-muslimah. Dan ketika beliau mungkin wafat, yang penulisnya bisa mendapatkan pahala karena ilmunya yang bermanfaat seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada beberapa ungkapan yang menjadi alasan mengapa kita harus menulis. Ini dari Imam Ghazali. Nah, di sini ungkapannya adalah jika kamu bukan anak raja, mungkin ada di sini anak raja kali ya. Halo? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Oke, berarti kita anak-anak biasa saja ya. Iya. Oke, jika kamu bukan anak raja, maka menulislah. Dengan begitu mungkin kita akan terkenal seperti itu, insya Allah. Nah, ini ada dari yang J.K. Rowling tadi, penulis dari buku Harry Potter dan juga sudah difilmkan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa mulailah dengan menulis hal-hal yang kamu ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Nah, di sini mungkin beliau menulis tentang apa yang beliau ketahui, dan Masya Allah banget ya, beliau terkenal dengan bukunya dan menjadi miliarder juga. Jadi kita bisa menulis apa yang kita ketahui, pengalaman. Misalkan ada di sini yang
suka dengan menulis puisi seperti itu. Mungkin perasaan lagi galau mungkin bisa dijadikan puisi kali ya. Jangan buat status-status galau. Mungkin bisa dikumpulin tuh status-status galaunya dijadiin buku. Bisa jadi nih ada penerbit yang buka diterbitin terbit buku gratis seperti itu. Nah, bisa diterbitin tuh daripada galau-galau di Instastory atau di WA gitu kan. Lebih baik dikumpulin dulu tuh ininya apa kata-kata mutiaranya, mending dijadiin buku seperti itu. Nah, selanjutnya ini dari ungkapan dari Stephen King. Nah, kita tidak harus menunggu datangnya inspirasi. Kita sendirilah yang menciptakannya. Nah, menurut Stephen King ini, kalau ingin menulis, kalau cuman menunggu datangnya inspirasi, nggak bakalan datang-datang kali ya. Mungkin ada yang nyari inspirasi sampai ke ini kali, ke apa kamar mandi seperti itu. Ada nggak di sini cari inspirasi kamar mandi? Iya Kak, kadang inspirasi keluarnya di saat-saat tidak terduga. Seperti itu ya. Nah, kita sendirilah seharusnya menciptakannya dengan cara berpikir atau dengan cara ke perpustakaan. Nih, baca buku. Nah, seorang penulis itu bukan semata-mata cuma menulis, tapi kita juga harus mencari referensi. Nah, kita harus ke perpustakaan, baca buku yang bisa mendukung tulisan yang akan kita buat itu sendiri. Nah, kemudian, ini karya tulis apa sih yang dapat mempengaruhi pola pikir manusia? Saya juga bingung nih cari materinya. Nah, di sini saya dapat bahwa dari karya dari Leonard dengan judul The Drunkard Walk, How Randomness Rules Our Lives. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam buku ini bahwa seperti apa kita adalah hasil dari pendidikan, keterampilan, dan keputusan yang kita ambil secara sengaja. Kenyataannya, apa yang membentuk lebih kompleks dan random dari itu. Nah, kenapa saya katakan bahwa ini dapat mempengaruhi pola pikir manusia? Nah, di dalam buku ini dikatakan bahwa yang membentuk diri kita itu adalah pendidikan, kemudian keterampilan, dan keputusan yang kita ambil secara sengaja. Padahal sebenarnya lebih daripada itu yang membentuk diri kita. Sehingga dengan buku ini mungkin teman-teman bisa mempengaruhi pola pikir manusia, bahwa bukan sebatas itu saja yang mempengaruhi diri manusia, tapi lebih kompleks dari itu. Nah, kemudian selanjutnya ada dari roman dengan judul bukunya How Soul We Live, Great Ideas from the Past for Everyday Life. Nah, di sini dikatakan bahwa walau sering diajarkan untuk memperbaiki hidup dengan tidak melakukan kesalahan yang lalu, sangat jarang ajaran ini terjadi. Maksudnya di sini adalah bahwa buku ini menciptakan bahwa walaupun kita diajarkan untuk memperbaiki diri dengan tidak melakukan kesalahan yang lalu, tapi dalam hidup ini, dalam mungkin percintaan atau pekerjaan atau dan yang lain-lain, jarang sekali teori ini, bukan teori sih, ajaran ini terjadi. Maksudnya jarang terjadi itu maksudnya kesalahan itu pasti kita lakukan, padahal sudah kita lakukan sebelumnya nih, tapi kita lakukan lagi seperti itu. Bahkan orang lain mungkin sudah melakukan kesalahan itu, tapi kita tahu dengan kesalahan itu tidak baik, tapi kita masih lakukan. Mungkin seperti itu. Nah, padahal tuh sebenarnya dalam hidup kita banyak sekali kesalahan-kesalahan yang lalu yang dapat kita gunakan untuk memperbaiki hidup kita sendiri. Tapi nyatanya sangat sulit untuk melakukan itu. Nah, mungkin buku ini bisa menjelaskannya dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian ini
ini adalah kemudian bagaimana solusinya agar kita bisa menjadi penulis yang baik. Mungkin teman-teman di sini menulis skripsi ya, atau yang lainnya, atau menjadi penulis buku seperti itu. Nah, rumusnya untuk bisa menjadi penulis yang baik, rumusnya adalah menulis, menulis, dan menulis. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita ingin selesai skripsi, maka dengan cara menulis, menulis, dan menulis. Jangan sampai mandek atau malas-malesan. Kita setiap hari harus menulis, bahkan mungkin setiap hari mungkin ada 1 lembar atau setengah lembar. Jangan sampai tidak ada menulis sama sekali. Seperti itu, teman-teman. Mungkin bukan untuk pamer atau apa ya. Ini adalah salah satu karya saya berjudul Sajak Bucin. Mungkin teman-teman tahu dengan Bucin Budak Cinta. Nah, ini kumpulan dari puisi-puisi yang saya buat, saya jadikan buku. Kemudian ada Sajak Macin, ini juga kumpulan puisi-puisi. Kemudian ini adalah antologi puisi Syair Kehidupan. Ini pada saat mengikuti event menulis yang diadakan oleh Zeda Publisher, Syair Kehidupan, dan saya waktu itu kalau nggak salah dapat juara 3 dan namanya dimasukkan di depan cover buku seperti itu, teman-teman. Kemudian kalau ini saya karena dari pendidikan ekonomi ya, saya mengajak guru saya pas SMA itu mengajak menulis buku Economic Smart Book kelas 10, 11, dan 12, dan alhamdulillah beliau mau, kami kolaborasi seperti itu dan menulis buku untuk SMA. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang kelas 11 dan yang kelas 12 itu masih baru terbit kemarin. Nah, teman-teman juga bisa kolaborasi dengan guru atau teman-teman yang lain untuk bisa buat buku. Nah, gimana sih bisa terbitin buku? Kan harus bayar seperti itu. Mungkin teman-teman buat dulu bukunya, tulis dulu sampai rampung. Nah, kemudian penerbit-penerbit banyak yang mengadakan event-event seperti itu, teman-teman. Event terbit buku gratis atau event-event buat puisi seperti itu, dan namanya bisa dicantumkan di buku. Nah, terbit gratis itu sendiri kita harus mempunyai naskah sebelum mungkin eventnya. Jangan sampai pas diadakan terbit gratis baru kita menulis buku, karena kalau seperti itu tidak akan terkejar, karena biasanya penerbit-penerbit itu sendiri membatasi waktu untuk terbit gratis itu sendiri, biasanya 1 bulan seperti itu, teman-teman. Kemarin itu yang mengadakan terbit gratis biasanya Gramedia, gratis buku Pintar Ekonomi. Kemudian ada juga ini Potensi Desa Pinalagan Membangun Perekonomian Masyarakat. Ini buku tentang potensi desa saya sendiri dan saya tulis dalam bentuk buku seperti itu. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya gini, gimana sih terbit gratis? Nah, buka aja ini guepedia.com. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Nah, buat akunnya dulu seperti itu. Nah, kemudian ketika udah punya akun, buka dulu ya guepedia.com. Nah, kemudian punya akun. Nah, di sini ada kemudian mengisi profil seperti itu, seperti ini. Kemudian di sini ada upload naskah, kemudian ada review naskah. Nah, di sini ada naskah saya seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan bukunya terjual atau laku, nah di sini ada namanya bagi hasil. Nah, bisa dikirim ke rekening kita. Di sini ada data akun bank seperti itu, teman-teman. Dan yang lain juga ada yang kayak berbayar di Jejak Publisher.
Nah, di sana juga buat akun seperti itu dulu, baru bisa di-upload naskahnya. Nah, kemudian ya seperti itu saja teman-teman, materinya pada malam ini. Sharing sih lebih tepatnya. Nah, ini ada mungkin yang pernah nonton Korea, ada yang suka nonton Korea atau enggak? Halo? Suka banget Kak. Oh, suka banget. Suka. Mungkin ada dengar ini enggak yang pemainnya yang apa ya? Minhu Sign. Ada enggak yang nonton? Yang ini quotes-nya itu keajaiban adalah nama lain dari kerja keras. A miracle is another name from hard work. Ada yang nonton enggak? Enggak. Aduh, Oh, kalau belum saya sih. kurang tahu Kak. Oh iya. Nggak pernah nonton Korea. Oh iya. Tahu Kak. Ya Allah, nggak pernah nonton Korea. Nontonnya Goblin doang, Kak. Oh, Goblin. Oh iya. Nah, My Love kalau from the Star, Kak. menurut ya, My Love from the Star. oh iya, saya juga nonton. Nah, di sini dikatakan bahwa keajaiban adalah nama lain dari kerja keras. Nah, kalau ingin ada suatu keajaiban, nah kita memang harus kerja keras. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kalau menurut saya ya, keajaiban itu adalah nama lain dari doa. A miracle is another name from doa. Karena kita Islam, nah kita harus percaya dengan kekuatan yang namanya kekuatan doa. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Menarik banget ya teman-teman. Oke, terima kasih pada Kak Anita yang sudah memaparkan materi. Ini udah masuk banyak pertanyaan nih Kak. Tapi sebelumnya saya pengen bertanya ke Kak Anita seputar skripsi ya Kak. Kebetulan saya kan semester 5 dan sebentar lagi bakalan nyusun skripsi. Nah, kira-kira bagi dosen itu alasan apa sih yang membuat judul kita itu ditolak sama dosen gitu Kak? Oh, alasan dosen menolak judul skripsi ya? Diha semester 5. Iya Kak. Jurusan? Iya, saya semester 5. Jurusan ekonomi juga. Oh, sama ekonomi kayak Kak Anita. Iya, ekonomi manajemen saya Kak. Oh, manajemen. Berarti kalau saya fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, Diha. Kamu fakultas ekonomi nggak? Iya, saya fakultas ekonomi. Oh, iya. Nah, mungkin kalau saya ya, Diha, kalau di pas S1 itu jadi ngajukan judul ke 3 dosen pembimbing, ketiga dosen, tapi ini baru judul, Diha. Jadi ke dosen yang pertama itu ke dosen muda. Nah, kita harus membawa 3 judul seperti itu. 3 judul dan itu ketiga-tiganya ditolak. Ya Allah banget. Kakak sampai nangis ditolak judulnya. Karena baru kan semester 6 waktu itu. Nah, kemudian ketika itu dikasih solusi gitu kan. Nah, salah satu penyebab dosen menolak judul, mungkin salah satu penyebabnya itu yang pertama karena judul tersebut tidak sesuai dengan jurusan yang kita ambil, seperti itu, bisa jadi. Nah, yang kedua bisa jadi karena data-data yang kita miliki, yang kita dapatkan nanti sulit dan tidak memadai, seperti itu. Nah, Diha, pas ketika dosennya nolak judul kamu, dosennya bilang apa? Belum pernah Kak, saya belum pernah ngajuin judul. Ya, saya baru kepikiran masalah apa yang mau diangkat gitu. Kira-kira untuk nentuin judulnya itu gimana supaya nggak ditolak gitu Kak sama dosen. Oke. Nah, salah satu tipsnya itu kita harus selalu konsultasi ke dosen. Udah punya dosen pembimbing? Saya belum ada. Belum ada? Baru apa ya? Sebenarnya permasalahan yang mau diteliti udah ada, tapi karena saya masih semester 5, jadi
ngambil SKS skripsinya itu kira-kira semester depan gitu, Kak. Oh, seperti itu. Nah, Mm-mm. mungkin seperti ini Diha, kamu ada kenal dosen muda gitu di Ada kampus, sih dosen kamu yang dosen. dekat Ya, gitu. Nah, bisa ya. dibicarakan seperti itu, dibicarakan Oh, mengenai judul kamu. Nah, biasanya dosen-dosen itu akan menanyakan gimana nanti tempat penelitiannya, kemudian biaya yang digunakan, kemudian referensinya ada tidak, seperti itu. Kemudian artikel jurnal pendukungnya ada tidak? Pasti ditanya seperti itu. Ketika kamu tidak bisa menjawab, pasti dosennya nggak usah judul ini karena nanti kamu agak susah melakukan penelitian kalau artikel jurnal pendukungnya tidak ada, kemudian referensi buku dan lain-lainnya itu kurang, pasti ditolak. Bisa jadi seperti itu. Oke, Atau berarti mungkin kalau tidak ditolak mungkin seperti ini. Diminta buku referensinya di bawah seperti itu. oke, Instrumennya, instrumen penelitian yang digunakan seperti apa, seperti itu. berarti sebelum benar-benar ngajuin judul kita Ya, harus persiapan dulu harus referensinya persiapan apa dulu, gitu ya. iya, bener banget. Supaya kalau ditanya jawabnya mantap Iya, gitu ya, Kak. ditanya. Biasanya kalau ngajuin judul itu pasti ditanya, variabelnya apa, independennya yang mana, dependennya yang mana, kamu harus tahu. Kemudian instrumen yang kamu gunakan nanti seperti apa, seperti itu. Kalau kamu tahu semua menjawab pertanyaan dari beliau-beliau, itu bisa jadi judulnya diterima. Atau kalau saya kemarin pas S1 itu difokuskan ke koperasi. Jadi semua mahasiswa itu difokuskan ke koperasi. Jadi semua yang mengajukan judul bersangkutan dengan koperasi itu diterima. Seperti itu. Karena Oke, fokus baik. ke koperasi gitu. Oke, Kak. Oh ya, tadi satu lagi yang menarik banget dari penjelasannya Kak Anita yang soal puisi itu kan, yang apa namanya, kalau misalkan kita lagi galau, tiba-tiba suka jadi langsung puitis gitu. Sebenarnya saya juga Betul kayak gitu, banget. Kak. Ya, Iya. lebih, saya kalau misalkan lagi ada rasa apa gitu, suka nulis jadi suka puitis. Iya, saya kumpulin juga tulisannya, cuman bingung mau diapain tulisannya gitu. Gini aja, saya punya solusi untuk teman-teman di sini. Ada yang suka nulis puisi juga nggak kayak Diha, kayak saya gitu? Aku Ada kak, nggak? aku. Ada. Lagi, ayo. Oh suka. Nah, kan lagi ngadain terbit gratis nih di penerbit wepedia.com. Nah, gimana kalau kita kumpulin puisi-puisi kita jadi satu buku? Nanti saya saja yang ini, yang kirim ke penerbitnya biar diterbitin. Nggak bayar kok. Boleh, Kak, boleh. Mungkin Nanti nanti kita bisa tulis di-compile jadi satu gitu ya, Kak. ya bener. Kita Boleh, tulis di Kak. situ ini alumni apa sih? Inspirasi malam kelas apa ya ini? Iya, Kelas menulis asik gitu. season sekian gitu. Season berapa ya ini saya lupa. Ya, boleh banget itu, Kak. Nanti jadi apa? Ya, buku kumpulan puisi gitu ya, Kak. Iya, bener. Kamu ini aja, share aja nomor saya, nanti puisi-puisinya bisa dikirim ke WA saya gitu. Ini beneran loh. Ya, nanti Ini saya beneran. koordinasikan di grup Iya. dengan teman-teman lainnya yang mungkin punya bakat dan minat yang sama ya. Baik, oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan teman-teman kali ya, Kak, di kolom chat. Yang pertama, dari Kak Apremada Lewita, Kak, ada penelitian dari UNESCO yang menunjukkan bahwa minat baca orang Indonesia rendah. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita agar gagasan kita dapat dibaca oleh banyak orang? Oh, oke. Nah, baik saya akan menjawab pertanyaan dari Apremada Luita ya. Nah, kalau menurut penelitian dari UNESCO ya, Aprema Luita, nah menunjukkan bahwa minat baca orang Indonesia itu rendah. Sepertinya memang benar ya kali ya. Iya, Iya, Kak, gimana? betul. Benar kali ya. Kita Iya. aja ya yang buat skripsi atau tesis atau semacamnya gitu,
Kalau disuruh baca sama dosen kayaknya cuma 1 lembar sehari itu bisa sesuatu yang mustahil kali ya. Iya, Susah banget kalau disuruh baca. betul. Padahal sebenarnya eh, jalan untuk menyelesaikan skripsi atau tesis dan karya tulis yang lainnya itu dengan cara banyak membaca seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita agar gagasan kita dapat dibaca oleh banyak orang. Nah, aplikasi atau apa ya yang seperti apa namanya? Yang untuk nulis itu loh. Wattpad bukan, Kak? Iya itu. Wattpad. Joylada. Wattpad itu ada yang nulis di situ nggak? Aku Ada, Kak, Kak. aku. Ada, Kak. Nah, Kayak itu kan bisa dibaca banyak orang. Kalau misalkan tulisannya menarik, banyak loh yang nulis di situ. Nah, bisa juga dengan cara, nah di sini sudah semester akhir semua atau gimana? Maba Kak, aku maba. Oh, Aku maba. semester semester 3, Kak. 3, Kak. Semester Sama 5, Kak. Oke. Nah, di sini kan biar banyak dibaca orang. Nah, kalau misalkan kita nulis artikel, itu banyak loh yang baca kalau diterbitin di jurnal-jurnal gitu untuk referensi mereka seperti itu. Kalau misalkan yang nulis artikel jurnal seperti itu. Nah, Halo, Kak Anita. Wah, jaringannya. Kak Anitanya kayaknya lagi nge-lag ya bisa sinyalnya kok di sana. nulis Oke. gitu. Iya, Kak. Maafkan Kak, kadang. Gimana? Apremada. Tadi sempat terputus, Kak. Oh, gitu. Iya. Nah, salah satu cara untuk gagasan kita dapat dibaca oleh banyak orang, mungkin Apremada ini punya followers yang banyak nggak? Enggak, Kak. Oh, enggak. Suka nulis apa? Puisi, Artikel puisi, artikel jurnal gitu. bukan artikel populer. Hah? Artikel populer biasa. Artikel populer gitu, Kak. Kayak apa ya? Maksudnya kayak di IDN atau Hipwi gitu loh, Kak. Oh iya. Mungkin dari judulnya bisa dibuat lebih menarik lagi biar yang baca banyak dan kemudian ini mengikuti fenomena yang terjadi saat sekarang ini mungkin tentang COVID seperti itu. Sehingga Oh iya, banyak baik, dicari Kak. orang dan dibaca orang seperti itu. Iya, Kak. Terima kasih. Semangat Apremada Lita. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya, Kak Apremada. Oke, kita ke selanjutnya. Kak Irwandi, kalau mau bertanya langsung, silahkan. Kak, maaf Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irwandi. Gini Kak, aku sementara ini nulis kayak cerita pendek, tapi aku niat bikin kayak novel Kak tentang kisah kemarin Kak. Kan terjadi sih Kemarin. terjadi sih di saya itu kan inspirasi saya ambil dari kisah yang kemarin toh Kak. Jadi saya nulis karena Iya. itu sih saya suka nulis, tapi saya malas baca. Jadi saya suka nulis ketika saya membaca, tapi saya malas baca novel, kayak baca cerita orang lain. Saya lebih suka baca cerita saya sendiri karena menarik buat saya, bilang ini kisah kemarin kayak gitu Kak. Tapi saya kendalanya Kak, pas itu saya sudah nulis beberapa halaman, terus besoknya saya agak berhenti di situ Kak. Langsung ada masalah lain, kayak misalnya kemarin tentang teman saya ngebucin teman itu, saya tulis kisah-kisahnya. Langsung kemarin tentang masalah keluarga saya, langsung saya tulis
itu bersamaan datang Kak. Jadi biasa itu Kak agak terlambat, agak ke pause ke cerita ini, langsung lanjut cerita ini. Gimana sih Kak cara nyusun-nyusun setiap ada ide yang masuk di pikiran kita ketika kita nulis itu? Makasih Kak. Oke. Oh, makasih Irwandi. Nah, kamu kan suka nulis cerpen-cerpen gitu ya? Ya Kak, ya Kak. Tentang kisah-kisah kamu sendiri, kisah-kisah Bagus. orang-orang di sekitar kamu seperti itu. Ya Kak. Nah, Nah, disitulah kayaknya ya. mau nulis novel sekaligus Kak, yang Oh judulnya iya. tentang ya itu. Oh iya. Nah, kamu kalau misalkan pertanyaan tadinya Kak, tadi kan ini, bagaimana sih biar mudah untuk merangkai step by step-nya gitu ya? Ya Kak, betul betul. Nah, kalau kamu biar mudah, misalkan kejadian ini bersamaan dengan kejadian ini, kamu harus punya buku kecil gitu, notebook atau semacamnya. Nah, di situ kamu buat kerangka-kerangka untuk tulisan kamu. Misalkan tanggal sekian, kamu buat kerangkanya dulu, jangan langsung menulis biar nggak ketumpuk-ketumpuk gitu. Gitu Irwandi. Buat satu buku yang untuk kamu nulis kejadian-kejadian dibuat kerangkanya, misalkan tanggal sekian kejadiannya ini. Nah, dipisahin dengan cerita yang satunya, jangan ditumpuk-tumpuk gitu, nanti yang baca malah bingung. Halo Irwandi. Ya Kak, jadi itu Kak, terkadang kalau udah nulis yang masalah kemarin misalnya tentang teman saya ngebucin toh, langsung Ya. masalah lain lagi ada yang datang, terus udah males itu yang masalah kemarin yang nulisnya, kayak berhenti di situ padahal udah 2 halaman loh, mau lanjut lagi begitu udah kayak nggak ada masuk begitu, nggak ada inspirasi lagi. Nah, kamu harusnya tadi sudah dikatakan ya oleh penulis dunia bahwa inspirasi itu tidak datang dengan sendirinya. Jadi inspirasi itu kita sendiri yang menciptakannya. Kalau mau nunggu nggak bakalan datang-datang. Kita harus banyak baca. Nah, kamu tadi nggak suka baca ya? Suka baca buku orang. Halo Irwandi. Halo ya Kak, ya Kak. Kamu nggak suka baca kan? Kurang suka baca. Kurang Ya. suka baca kalau nggak menarik sih. Oh gitu. Nah, kamu harus baca banyak buku biar inspirasinya itu banyak untuk menulis, jadi tidak mandek. Jadi seorang penulis itu harus banyak baca biar inspirasi untuk menulisnya itu banyak, tidak hanya sekedar kejadian-kejadian yang dialaminya saja. Mungkin dari penulis-penulis lain gimana cara menulisnya, mungkin bisa dilihat dari buku-buku penulis yang lain lagi seperti itu. Jadi seorang penulis itu bukan hanya menulis saja, tetapi harus juga membaca karya-karya orang seperti itu, Irwandi. Ya Kak, makasih Kak. Makasih banyak Oke, Kak. semangat Irwandi. Mungkin kita bisa terbitin tuh bukunya. Ya Kak, bisa. Dikirim aja ke saya. Ya Kak, makasih Kak. Semangat. Oke, baik. Terima kasih Kak Anita atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Irwandi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Aprema Dalowita. Kak, apakah minat baca seseorang mempengaruhi kualitas tulisannya? Jika iya, bagaimana cara kita meningkatkan minat baca? Jadi tetap minat membaca walau tidak kepepet karena tugas kuliah, misal skripsi. Silakan Kak Anita. Nah, apa tadi minat baca seseorang itu mempengaruhi kualitas tulisannya? Sangat mempengaruhi kualitas tulisan seseorang. Ketika kita rajin membaca dan kita mempunyai banyak wawasan, gagasan, dan ide, nah itu akan mempengaruhi bagaimana kualitas kita dalam menulis. Nah, orang-orang yang jarang membaca mungkin tulisannya hanya di situ-situ saja dan tidak mendapatkan wawasan-wawasan yang lain yang bisa membuat orang lain termotivasi untuk membaca tulisannya. Jadi memang seorang penulis itu harus banyak baca, itu kuncinya.
selain menulis, menulis, dan menulis, penulis itu harus membaca, membaca, dan membaca. Seperti itu. Tidak hanya buku tulisannya saja yang dibaca, tetapi karya-karya orang lain juga harus dibaca. Nah, bagaimana kita tahu ya, kita sangat minim, sangat dalam membaca. Nah, bagaimana minat baca kita bisa meningkat ya, walau misalkan tidak hanya kepepet pas tugas kuliah aja tuh baca, itu pun nggak ngerti juga kadang-kadang. Baca, 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 dan baca. Ketika kepepet, itu pas malam ya baru baca. Besok mau ujian baru baca, iya nggak? Ya Kak, biasanya gitu, mepet-mepet aja. Nah, mungkin tempat membaca itu, mungkin salah satunya dengan latihan membaca mungkin setiap hari 1 lembar, atau seperti ini, membaca buku-buku yang kita senangi. Misalkan kita senang dengan buku novel atau semacamnya, itu baca gitu. Nah, nanti kan membaca buku-buku yang lainnya juga harus ini, pasti mengikuti. Ketika kita sudah rajin membaca ini, maka untuk membaca buku pelajaran juga akan ini ikut. Tapi tidak semuanya gitu sih. Kebanyakan kalau misalkan sudah membaca novel, itu cuman novel saja dibaca sampai-sampai nggak belajar lagi. Biasanya ada yang seperti itu. Tidak semua yang berpikiran, oh saya harus menambah wawasan saya nih. Misalkan Diha tadi tentang manajemen. Mungkin membaca buku manajemen apa, Diha? Manajemen keuangan gitu. Manajemen keuangan, manajemen SDM, Nah, marketing seperti ya itu. begitu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin diawali dengan membaca buku-buku yang kita sukai, seperti itu. Tidak harus memaksakan membaca buku-buku pelajaran langsung seperti itu. Mungkin ngejut, kaget, seperti itu. Nah, kalau misalkan belum bisa baca buku pelajaran setiap hari, mungkin dalam 1 hari itu ada 24 jam ya. Kalau baca buku pelajaran setengah lembar aja gitu setiap hari. Bisa kali ya, teman-teman. Ya, Atau betul enggak? pembiasaannya Kak. Ya, harus dilatih. Khususnya harus latihan seperti itu. Apa Lwita? Halo? Oke, baik. Ya, Baik Kak, terima kasih atas sarannya dan ilmunya. Oke, baik. semangat. Insya Allah terjawab ya Kak Aprimada. Ya, apalagi saya nih Kak, udah mulai harus nulis skripsi, harus rajin baca juga ya Kak ya. Harus banget, kamu harus ngumpulin jurnal-jurnal yang berkaitan. Misalkan kamu mau neliti apa? Neliti tentang keuangan Kak, pasar modal. Kalau keuangan, cari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan manajemen keuangan, seperti itu, dikumpulin, disatuin dalam satu folder, seperti itu, dibaca, dicari. Kan kemarin sudah diajarin tuh sama Mbak Karlinda. Kalau ada Mbak Karlinda di sini, Mbak Karlinda, cara ini review jurnal, review artikel, seperti itu. Kemarin sudah belajar kali ya? Saya juga ikut tuh, seru banget. Iya, iya, baik. Oke Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Anissa Awalia. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Di media mengabarkan banyak mahasiswa yang bunuh diri alasannya karena skripsi. Memang ada apa Kak dengan skripsi? Lalu bagaimana dengan pengalaman Kakak yang sudah melewatinya? Anissa Awalia. Nah, kita lihat ya, banyak sekali yang mahasiswa atau mahasiswi yang bunuh diri, seperti itu ya bahasa kasarnya. Mengakhiri hidupnya mungkin karena alasan, salah satunya ya karena alasan skripsi. Nah, saya katakan tadi bahwa skripsi itu jika dipikirkan memang sangat sulit. Kalau dipikirkan saja ya, dipikirin terus setiap malam. Dipikirin, dihayalin, ilusi-ilusi seperti itu bakalan sulit. Tapi ketika kamu telah semester 6, itu kan ada tahap-tahapnya tuh, udah belajar metodologi penelitian, udah belajar statistik. Kalau misalkan memang mau penelitian kuantitatif kan harus pakai statistik ya.
Kalau kuantitatif, hitung-hitungan seperti itu. Nah, kalian itu sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang nantinya bakalan menunjang untuk membuat skripsi itu sendiri. Nah, kenapa sih banyak yang mahasiswa yang kayak kesulitan banget? Nah, ini pengalaman saya ya. Pas S1 itu kami punya grup, bukan grup sih, kayak kelompok belajar gitu, bukan kelompok juga. Kayak teman sahabat gitu, berempat. Itu semangat banget untuk ngajuin judul. Sementara teman-teman yang lain itu ogah-ogahan, nanti aja deh, saya takut nih, takut ngadepin dosen. Nah, salah satu kuncinya jangan sesekali untuk takutlah, kemudian malas untuk nemuin dosen atau sebagainya. Nah, itu akan menghambat kamu dalam membuat skripsi ketika teman-teman kalian sudah diterima judulnya, telah konsultasi dengan dosen, kemudian ada revisi, dan kemudian di ACC. Itu sangat bikin kita down gitu loh kalau misalkan kita nggak mengikuti alur dari teman-teman yang lain. Jadi ketika teman-teman yang ini ngajuin judul, nah kita juga harus semangat cari artikel, kemudian cari judul. Nah, jangan sampai ketinggalan, berleha-leha. Nah, dosen saya bilang gini, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu membuat kita itu terlena seperti itu. Nah, lakukan hal-hal yang mungkin menurut kita itu hal-hal yang tidak enak. Misalkan teman-teman ke mall nih, nge-mall rame-rame. Kemudian kita di rumah cuma cari artikel, cari judul, pusing-pusing sampai nangis-nangisan. Nah, itu jangan down gitu. Jangan ikut-ikutan sama teman-teman yang lain yang menganggap remeh. Salah satunya tuh, jangan anggap remeh. Ketika kamu menganggap remeh sesuatu, maka itu akan sulit kamu lalui. Jadi seperti itu. Oke, baik. Bagaimana? Dan ini, satu lagi Diha. Ya, Kak. Nah, teman-teman saya itu selalu nganggap remeh gitu. Nah, saya sudah lulus 4 tahun ya, pas S1. Nah, teman saya itu lulus baru kemarin loh, satu angkatan. Ada 1 atau 2, 3 teman yang baru lulus S1. Karena mereka pas kami ngajuin judul, kemudian ACC, kemudian ini, seterusnya, itu mereka nggak ikutan seperti itu, nganggap remeh gitu. Nah, mungkin ada juga yang nanya, Kak, kami ada ini, ada ngulang, Kak, nggak bisa ngambil skripsi. Nah, solusinya mungkin kalian sudah nanya-nanya ke dosen-dosen ketika teman-teman teman-teman lain ngajuin judul tuh, kalian harus ini cerita-cerita sama teman-teman mengenai judul skripsi atau yang lainnya. Nah, jangan sampai percakapan-percakapan itu adalah percakapan yang tidak bermanfaat. Boleh, tapi sharing-sharing tentang skripsi mungkin lebih baik ketika kumpul-kumpul gitu. Baik. Skripsi itu nggak susah kalau dikerjain gitu. Ya, jangan terlalu dibawa pikiran kali ya, Kak. Jangan dipikirin, kalau cuma dipikirin bakalan rumit, runyam. Oke, baik. Begitu ya, Kak Anissa Walia. Apakah sudah cukup? Oh ya Kak, terima kasih. Sedikit lagi boleh Kak? Boleh. Boleh, silakan. Ya kan terkadang kita manusia itu gini. Kemarin semangat, hari ini lesu, loyo. Kemarin semangatnya 45, hari ini semangatnya cuma 5, gitu Kak. Terus kemarin itu juga bertepatan kuliahnya tentang metode penelitian kuantitatif. Dosennya ada suruh bikin judul, tapi cuma judul doang. Terus dia tolak habis-habisan, enggak, ganti, ini salah, gini. Gitu. Terus kalau dibilang gini, Pak, bisa diulangkah materi yang kemarin? Bilang, saya sudah jelasin yang kemarin, makanya kamu jangan lambat masuk gitu. Gimana hadapin dosen yang seperti itu, Kak? Maksudnya itu teguhkan hati, tetapkan semangat, biar semangatnya tetap konsisten, jangan turun-turun. Terima kasih, Kak. Oh, mungkin salah satunya kamu harus ingat perjuangan orang tua kamu, Anissa.
Gimana orang tua kamu tuh butuh kerja keras, nggak pantang menyerah untuk nguliahin kamu. Kamu beasiswa apa? Bayar sendiri ya? Bayar sendiri, Kak. Nah itu kan butuh uang ya untuk bayar ini UKT-nya. Nah kamu harus ingat perjuangan orang tua kamu. Kamu harus lulus tepat waktu seperti itu, atau bahkan kamu bisa lulus sebelum 4 tahun gitu bisa. Nah kamu harus semangat. Nah caranya yaitu tadi harus ingat perjuangan orang tua. Kemudian dia berdoa. Kemudian minta doa. Maaf ada motor. Kemudian minta doa orang tua, karena menurut saya ya kalau keajaiban itu muncul ketika kita berdoa dan kita didoakan oleh orang tua kita. Seperti itu, apapun, misalkan kamu ngajuin judul atau apa, bilang dulu sama orang tua, saya mau ngajuin judul nih, ibu, bapak gitu, seperti itu, doain biar bisa diterima sama dosen, seperti itu. Nah, kemudian salah satunya dengan membuat target-target kamu nih, target-target kamu harus apa, bulan sekian kamu udah harus terima nih judulnya, udah harus seminar, udah harus ini. Nah seperti itu, dengan begitu kamu tetap semangat, wah aku ada ini target nih untuk dicapai, untuk mencapai tujuan tersebut, seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Kak Anissa? Ya, Kak, terima kasih banyak. Ya, semoga saya bisa konsisten, Kak. Terima kasih. Semangat ya. Iya, Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Anita atas jawabannya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Cahyo Nugroho. Izin bertanya, Kak, benar nggak sih kalau kita menulis itu bisa menurunkan tingkat stres kita? Misalnya nih, kita sedang down-downnya dan meluapkan semua yang terlintas di benak pikirannya ke dalam tulisan. Terima kasih, Kak. Saya kemarin juga baca nih, pas nyari-nyari materi ya, baca di Google bahwa dengan menulis kita bisa menurunkan tingkat stres. Menurut saya ada benarnya juga sih, tapi kalau menulis skripsi mungkin pada stres semua kali ya. Mungkin kalau nulis pengalaman sendiri mungkin lagi kasmaran atau lagi ini, mungkin semangat banget ya nulisnya tentang kisah sendiri sepertinya. Siapa sih? Cahyo Nugroho. Yang terlintas di benak pikiran kamu apa ya, Cahyo? Untuk sekarang masih skripsi, Kak. Ya? Apa? Masih skripsian, Kak. Untuk sekarang yang terlintas di benaknya masih skripsi. Oh, skripsi. Iya. Oh iya, Cahyo. Kalau misalkan kamu lagi down-downnya dan meluapkan semua yang terlintas di benak pikirannya ke dalam tulisan. Ini dalam skripsi atau gimana sih yang terlintas di benak kamu tuh ketika kamu ngalamin ini? Sesuatu yang bikin kamu down? Biasanya kalau lagi insecure gitu ya, Kak ya, atau lagi down, lagi kecapean gitu ya karena skripsian, biasanya ya nulis puisi gitu atau nulis ya apa yang ada di pikiran ditulis gitu, Kak. Kalau menurut saya sih bagus itu. Kalau misalkan down-downnya kemudian nulis atau cerpen atau puisi gitu, meskipun down tetap berkarya dengan cara menulis. Mungkin tidak skripsi untuk menghilangkan stres dulu kali ya dari skripsi gitu, jadi nulisnya puisi gitu ya, Cahyo? Halo? Iya, Kak. Ya seperti itu menurut saya sih. Iya, Kak. Bagus daripada cuma nongkrong-nongkrong gak jelas di mall atau di ya tempat-tempat yang lainnya. Atau lebih baiknya kalau misalkan down itu cerita mungkin pada teman-teman yang lagi mungkin sibuk skripsian seperti itu, ngajakin ngobrol. Atau mungkin karena sekarang lagi COVID ya, mungkin melalui online atau mungkin Google Meet atau WA seperti itu, Cahyo. Selain menulis puisi, mungkin dengan sharing-sharing dengan teman-teman yang juga menulis skripsi seperti itu.
Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak bermanfaat sama sekali. Seperti itu Cahyo. Iya, siap, Kak. Semangat Cahyo. Oke, Terima kasih, Kak, jawabannya. Sama. baik. Terima kasih kepada Kak Anita juga Kak Cah yang sudah bertanya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Nadia Prasiska. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Saya sering lihat di beberapa platform kepenulisan banyak penulis pemula yang masih usia muda atau bahkan masih di bawah usia 17 tahun yang menulis cerita eroro atau erotika romance ya. Di mana tulisan tersebut pastinya mengandung 21 tahun ke atas. Pertanyaan saya, apakah maraknya penulis eroro yang notabene anak sekolah semua ini termasuk kemajuan dalam dunia literasi atau termasuk kemunduran dalam berliterasi? Dan mengapa tulisan-tulisan seperti di atas seperti di atas lebih ramai pembaca dibanding dengan tulisan yang syarat moral dan memang layak untuk dibaca? Begitu, Kak. Oke, ini pertanyaan dari Nadia Prasiska. Nah, saya juga pernah baca di Wattpad gitu. Nah, itu tuh tentang tulisannya itu tentang romance dan itu untuk yang mungkin 21 tahun ke atas kali ya. Dan itu pembacanya luar biasa. Nah, kita tidak dapat memungkiri bahwa buku-buku yang seperti itu sangat diminati oleh orang-orang termasuk para kalangan remaja ya. Mungkin karena terlalu terlalu bebas banget ya sekarang. Misalkan anak kecil sudah punya HP, kemudian kalau dulu itu SMA itu bahkan ada yang belum punya HP loh. Kalau sekarang SD saja sudah punya HP. Nah, mereka sangat bebas untuk membuka YouTube, membuka TikTok, dan lain-lainnya. Instagram, mereka sudah punya itu. Dan di dalam itu tidak dapat dikontrol mereka mau baca apa. Meskipun, misalkan YouTube nih, YouTube itu kan ada untuk anak kecil. Kalau misalkan kalau ibunya menyetel untuk anak kecil, YouTube Kids, iya nggak sih? Iya, Kak. YouTube untuk anak kecil. Nah, tapi kan kebanyakan ibunya juga mungkin tidak mempunyai pengetahuan di sana. Misalkan ini harus disetel nih biar nggak buka-buka yang lain. Sehingga mereka sepertinya kayak lebih cepat dewasa. Mungkin usia 17 tahun mereka sudah bisa membayangkan hal-hal yang terjadi untuk orang-orang yang berusia 21 tahun dengan misalkan TV nih. TV sekarang kita lihat ya, film-filmnya itu anak SMP sudah film-film yang pacaran-pacaran itu. Ada nggak sih yang jendela di SMP, apa sih judulnya itu? Cuma sekilas kadang lihat di SCTV. Iya, Kak, sinetron gitu ya, Kak. Iya. Nah, itu dari situ tontonan itu juga mempengaruhi mereka, tulisan-tulisan mereka juga. Dan mungkin para penulis yang mungkin usia 17 tahun juga banyak membaca. Nah, tadi membaca buku-buku yang bukan usia mereka seperti itu. Jadi mereka sudah bisa menulis yang buku-buku yang bergenre untuk 21 tahun ke atas. Nah, apakah ini kemajuan dalam dunia literasi Kak atau kemunduran dalam berliterasi? Nah, kalau dibilang kemunduran juga enggak ya, karena mereka membaca kali ya, cuman itu perspektif dari masing-masing. Ketika mungkin dilihat dari minat bacanya tinggi karena sudah tahu dengan genre-genre yang untuk 21 tahun ke atas, berarti mereka sudah membaca novel-novel yang mungkin kalau dalam bentuk novel ya, mungkin membaca novel-novel yang untuk 21 tahun ke atas seperti itu. Nah, kalau mau dibilang dunia literasi juga maju, juga nggak seutuhnya ya, karena mungkin nggak sesuai dengan umurnya seperti itu. Seharusnya mungkin mereka yang usia seperti itu bisa menulis yang genre-genre yang memang
benar-benar dibutuhkan oleh usia-usia mereka seperti itu. Nah, kenapa sih dibandingkan dengan tulisan yang banyak syarat moralnya dan layak untuk dibaca itu tidak terlalu diminati oleh orang-orang, tetapi dengan tulisan-tulisan yang untuk 21 tahun ke atas, misalkan novel-novel nih, banyak sekali diminati oleh orang-orang, yaitu kita harus merubah pola pikir dan moral itu juga harus diperbaiki, terutama untuk moral-moral anak-anak sekarang yang sudah bebas banget dalam menggunakan media-media sosial, baik itu Facebook atau Instagram atau YouTube dan lain-lainnya. Dan itu tugas juga orang tua untuk membatasi mereka agar tidak ternodai dengan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Oke, baik. Semoga jawaban dari Kak Anita menjawab pertanyaannya. Siapa tadi namanya? Karena dia Prasiska ya. Ya. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mustabishirah Arif. Assalamualaikum Kak, nama saya Syirah, izin bertanya. Ada tidak Kak tips dan trik bagaimana cara memulai dan untuk bisa konsisten dalam menulis? Silahkan Kak. Nah, kalau Waalaikumsalam, Mustabishirah Arif ya, itu saya nyebut namanya. Nah, kalau berbicara konsisten dalam nulis, ya caranya ya menulis, dan menulis seperti itu. Nah, untuk konsisten, itu harus dilatih lagi. Nah, melatih diri untuk setiap hari dijadwalkan untuk menulis satu halaman atau 2 halaman seperti itu. Mungkin kalau misalkan malas banget nih nulis, mungkin bisa dibuat kerangka-kerangka tulisan yang ingin ditulis nantinya ketika sudah malas itu hilang seperti itu. Nah, caranya yaitu menulis, dan menulis. Oke, baik. Pokoknya mulai aja dulu ya, Kak. Ya. Nanti akan terbiasa. Ini loh, kalau misalkan mau nunggu ini, jadi ketika kita mau menulis, jangan tunggu itu sudah bagus banget baru mau nulis atau mau nerbitin buku seperti itu. Nah, mulai aja dulu nulis, kemudian bisa diterbitin. Kalau misalkan nanti mau dibagusin lagi, baru dibagusin. Jangan nunggu bagus banget. Nah, itu juga salah satu trik dan tips untuk ini semester akhir. Kalau misalkan mau ngajuin judul, jangan nunggu gini. Aduh, judul aku nih ini nggak bagus. Terlalu familiar banget, udah sering diteliti orang, nanti dosennya nggak mau nerima, nanti ditolak. Jangan seperti itu. Jadi kalau misalkan mau ngajuin judul, temuin aja dulu dosennya, nanti dikasih ini arahan kamu mau kemana. Jangan sampai mau perfect banget nih baru mau diajuin. Nah, teman-teman saya kebanyakan seperti itu yang S2. Nah, mereka itu mau proposalnya udah perfect banget baru mau diajuin. Dan sampai sekarang kami itu satu kelas itu 10 orang pendidikan ekonomi di UNS. Dan yang 9 mereka itu belum lulus sampai sekarang. Karena mereka kayak aku nih udah familiar banget, banyak yang seperti itu dan tidak menemui dosen pembimbingnya mengajukan judul. Nah, sampai sekarang mereka baru 1 orang yang 2 orang yang sudah seminar proposal dan satunya itu udah seminar kemajuan seperti itu. Jangan sampai nunggu bagus banget baru mau nulis atau nerbitin buku. Jadi jangan sampai nunggu seperti itu. Terbitin aja dulu, nulis aja dulu sampai selesai. Kemudian baik atau tidaknya itu ya nanti aja diperbaikin lagi seperti itu. Tapi jangan sampai menulis hal-hal yang berbau sara atau menyinggung sesuatu yang tidak baik seperti itu. Yang penting yang ditulis itu yang baik. Kalau mengenai tulisannya, ini sudah bagus nggak ya tulisan aku? Diterbitin nggak ya? Atau gimana? Kalau misalkan nggak bagus, nggak usah gitu selagi tidak melanggar syariat agama atau mengandung sara.
itu nggak apa-apa, tulis aja dulu. Mana tahu nanti bisa diterbitin kalau penerbit-penerbit mungkin kalau yang mungkin nggak punya dana atau biaya untuk nerbitin bisa diterbitin gratis. Yang penting dibuat aja dulu naskahnya gitu. Oke, baik. Gimana Kak Syirah? Apakah sudah terjawab? Terima kasih banyak, Kakak. Iya, sama-sama. Baik, oke. Kirain Ya, tadi ini cowok, bukan Mustabsyirah Arif. iya Kak. Oke, Iya. tadi sekalian nyinggung ini ya Kak, apa tentang penerbitan ini dari pertanyaan selanjutnya dari Kak Esi Salvera. Kak Esi kalau nggak salah pembicara kita yang kemarin ya. Ya, Assalamualaikum Kanita. Nama saya Esi Salvera. Mau nanya Ya. Kak tentang penerbitan buku ilmiah. Misalnya dari hasil penelitian skripsi atau tesis ke buku ilmiah yang lebih simpel. Kalau dari penerbitnya, apakah penulis harus membuat langsung dalam format buku atau bisa konsultasi dulu dengan editor? Terima kasih Kak. Kalau menurut kalau sesuai dengan pengalaman saya ya, kalau misalkan di Jejak Publisher itu bisa konsultasi dulu dengan ininya editornya. Kalau misalkan di guepedia.com itu tidak harus sih, kalau misalkan mau buat sesuai dengan skripsi atau tesis kita sendiri, mereka welcome kok untuk menerbitkan ini. Kalau misalkan memang penelitian skripsi atau tesis yang diterbitin, yang penting sesuai dengan pedoman yang atau panduan yang telah dibuat atau template-nya disesuaikan aja. Nanti langsung terbit kok kalau yang terbit gratis seperti itu. Kalau misalkan di Jejak Publisher karena kita bayar ya, mereka diiniin dulu, ada revisinya gitu. Oke, baik. Tapi sih kalau misalkan kita ini di Jejak Publisher pun editornya itu kebanyakan menyerahkan kepada kita sendiri sih. Kalau konsultasi itu bisa juga sih kalau mau konsultasi, tapi kebanyakan ada yang menerbitin buku penelitian skripsinya ke dalam buku ilmiah gitu, ya sesuai dengan skripsi atau tesisnya seperti itu. Kalau mau disimpelin juga bisa kok. Oke, baik. Kak Esi, apakah ada tambahan? Makasih Kanita. Mau nanya lagi Kanita, boleh nggak ya? Ya. Oh iya ya, kok ya, sorry. Gini nih, apa namanya? Kalau masalah biaya, Ya. biayanya untuk pembayaran yang kita tanggung sendiri itu berapa eksemplar ya Bang? Nah, maksudnya kalau misalnya buku ilmiah mungkin kita mau ajukan dulu proposal ke kantor-kantor pemerintah daerah gitu kan, karena mungkin kita daerah, terus kita nunggu dulu biayanya atau gimana ya untuk kalau pembiayaan. Pembiayaan gitu mau diajuin ke kantor-kantor gitu ya? Iya mungkin karena kan atau biaya kalau nanggung sendiri berapa ya biasanya? Kok nanya ini ya? Ada paket-paketnya gitu sih, ada paket silver, ada paket gold gitu. Jadi ada yang 150.000, ada yang 200, ada yang 250.000. Jadi kalau yang di Jack Publisher itu kalau misalkan lebih mahal itu 200.000 kan. 200.000 itu mereka yang layout naskah, kemudian yang buat covernya gitu. Mereka semua yang ngeditin juga. Kalau misalkan yang 150.000 itu kita yang buat cover sendiri, kemudian yang layoutnya mereka, tapi kita buat cover sendiri sih kalau yang 150.000. Tapi kalau misalkan mau nerbitin di guepedia.com itu bisa di follow di Instagram sih, Guepedia, penerbit Guepedia. Nah di sana itu nggak bayar sih kalau mau coba-coba. Oh, kalau Guepedia bisa yang ilmiah ya, nggak mesti fiksi semua ya? Nggak, semua genre mereka nerima kok. Iya, oke deh. Dicoba nanti follow dan cari tahu dulu. Coba aja dulu. Bisa buat akun dulu. Oh iya. Ya, makasih Nita. Oke, Esti, sama-sama. Makasih kembali. Ya, baik. Sudah cukup Kak Esi? Iya, udah cukup.
Terima kasih. Terima kasih Kak Adita atas jawabannya, juga Kak Esi yang sudah bertanya. Baik, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Dinda Mahar. Assalamualaikum Kak, saya Dinda Mahar Putri. Saya kan suka membuat cerita dari SMP sampai kuliah sekarang. Saya menulisnya dari lomba-lomba di SMP, menulis di Wattpad dan ikut komunitas KMO Indonesia. Terus, tapi saat saya membuat cerita itu, setiap kebahasaan saya selalu biasa saja. Nah, untuk membuat tulisan kita jadi punya ciri khas tersendiri, bagaimana Kak? Silakan Kak Anita. Wah, Dinda Mahar, waalaikumsalam Dinda. Nah, Dinda ini suka nulis ya dari lomba-lomba di SMP, berarti sudah sering ikut lomba menulis Dinda. Kemudian nulis di Wattpad juga ya, dan ikut komunitas juga. Nah, luar biasa sih Dinda Mahar ini. Mahasiswa apa ya? Agroteknologi, Kak. Agroteknologi. Oh iya. Dinda, kamu pertanyaannya gimana sih, setiap kebahasan saya selalu biasa saja ya. Nah, untuk membuat tulisan kita jadi punya ciri khas tersendiri, bagaimana Kak? Nah, itu tadi, ketika kita ingin kebahasaan kita itu bisa luar biasa, dengan cara banyak baca. Dengan banyak baca, kemudian lihat-lihat tulisan orang, tetapi tidak keluar dari ciri khas kita sendiri. Bagaimana cara menyampaikan cerita, tetapi dengan membaca maka apa ya? Kata-kata yang kita miliki atau kebahasaan yang kita miliki itu atau wawasan kita lebih banyak, sehingga kita lebih mudah dalam merangkai kata. Kemudian dengan membaca buku-buku yang memang sudah penulis-penulis terkenal seperti Asma Nadia, kemudian Helvitiana Rosa, mungkin bisa juga Raditya Dika ya. Raditya Dika itu punya ciri khas sendiri ya, kalau misalkan buku-buku yang dia tulis kemudian udah difilmkan juga ya Raditya Dika. Nah, kita bisa belajar mungkin dari mereka, bagaimana mereka menyampaikan cerita dengan kebahasaan yang tidak biasa seperti itu. Nah, kita bukan mencontoh atau menjeplak mereka, tetapi kita dengan membaca tulisan-tulisan mereka, kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa menjadi ciri khas kita sendiri dalam menulis, seperti itu. Misalkan nih, kalau kita nulis skripsi, kita kan butuh referensi atau butuh artikel-artikel yang bisa menunjang atau menjadi pedoman kita dalam menulis. Tetapi kita kan tidak menjeplak semua, menjeplak itu maksudnya menjiplak atau menyontek semua yang ditulis orang lain tentang ini skripsi kita, seperti itu, yang berkaitan dengan skripsi kita. Tapi kita melihat bagaimana mereka menyampaikan tulisan mereka dengan baik, seperti itu. Kalau misalkan mungkin kebahasaan, yaitu mungkin genre-genre yang ini ya, yang genre-genre novel ya. Kalau novel itu kan harus bisa menyampaikan dengan bahasa yang tidak biasa saja, yang bahasa yang mungkin bisa meningkatkan motivasi seorang untuk membaca. Nah, kalau misalkan nih kita baca novel Terelia itu kalau kita baca novel yang judulnya Daun yang Jatuh, apa ya? Ada yang tahu nggak judulnya? Tak pernah membenci angin. Bukan. Kalau nggak salah. Daun. Ada sih Daun yang jatuh itu pernah menyalahkan angin. Pernah membenci angin. Iya benar. Itu kalau kita baca novel itu, rasanya itu kayak nggak mandek di situ aja, udah malas banget baca, tapi kita tuh pengen baca gitu. Nah, mungkin kita bisa belajar dari situ, gimana sih mereka nyampeinnya, kok kita tidak semata-mata cuma mau baca 2 lembar ya udah nggak asik nih gitu. Mungkin kita bisa lihat dari situ bagaimana mereka cara menyampaikannya, mungkin dari awal-awal yang mungkin membuat kita penasaran, seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Kak Dinda? Apakah ada tambahan atau sudah cukup?
Oke, Sudah cukup ya? Dinda. Semangat untuk nulisnya. Terima kasih Kak Anita atas jawabannya. Baik, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Kak Fioni Saputri bisa langsung bertanya langsung pada Kak Anita. Silakan open mic. Selamat malam Kak Nita. Malam, Pioni. BTW Kak, kakak nih kita satu alma mater loh Kak dari Unja. Iya, bener banget. Nah, saya satu ini Kak, satu sekolah PL dulu sama Bang Baim, Kak Nurul, Kak Mia sama Kak Bayana. Oh, sinyalnya ya. Halo Kak Nita. Halo Kak Anita. Kak Anitanya Sinyalnya, lagi nge-lag lagi ya sinyalnya kayaknya. sinyalnya nge-lag. Kak Anita, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Halo Kak Anita, belum bisa tersambung lagi ya? Oke, sambil kita nunggu Kak Anita, mau ngingetin ke teman-teman lainnya, jangan lupa buat screenshot agenda kita ya malam ini. Soalnya nanti kan ada link buat resume-nya itu. Nah, screenshot dari agenda kita malam ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Mohon maaf teman-teman, Kak Anitanya sedang dihubungi, tapi masih checklist, belum tersambung ke Kak Anitanya lagi. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke, baik. Karena ini udah jam 9 kurang 15 ya kalau di waktu Indonesia Barat, karena sudah malam di Wita juga. Dan Kak Anitanya sampai sekarang belum bisa tersambung lagi. Kita tutup aja diskusi kita pada malam hari ini. Mohon maaf banget pada Kak Fioni, tadi ya belum sempat bertanya. Oh, ini Kak Anitanya udah nyambung lagi kayaknya. Halo Kak Anita. Ya, belum, mic-nya belum Kak. Halo, maaf keputus. Ya, oke, karena Kak Anitanya udah gabung lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Fioni. Silakan Kak Fioni. Maaf. Ya. Oke, Gita. Kak, gini Kak, judul Fioni kan teksnya pengembangan Kak. Pengembangan modul elektronik berbasis modul deduktif pada materi teks hikayat kelas 10 SMA. Nah, ini kan modul elektronik ini kan berbentuk aplikasi kan Kak. Jadi sekarang ini Kak belum ada kabar Kak kalau modul Fioni ini udah dapat hak cipta. Nah, kalau misalkan Fioni tunggu hak cipta itu bakalan dapat di Fioni itu bakalan lama nah Kak. Bisa nggak Kak kalau modul Fioni itu Fioni bikin dalam bentuk cetak dan terbitkan di bentuk buku?
Kalau misalkan itu apa sih namanya tuh? Haki gitu ya? Kamu Iya, ngajuin haki haki. gitu. Tapi Heeh, udah tapi bayar nggak sih kalau haki? Kan bayar. iya, tapi kata dosen tuh tunggu aja gitu. Nah, karena Pioni kan penelitian payung. Sampai sekarang tuh nggak ada Oh, kabar. Heeh. Gimana tuh, Kak? tapi kalau misalkan dikonsultasiin dulu ke dosennya, kalau misalkan boleh, ya nggak apa-apa. Soalnya kan kalau haki kan bayar ya. Oh, penelitian payung berarti penelitian dari dosen gitu ya? Iya, Kak. Tapi itu, Kak, yang penelitiannya yang pengembangan bahan ajar elektronik, memang sampai sekarang nggak ada kabar, Kak. Itu tuh udah dihakikan. Ah, Nah, itu, Kak. kalau setahu saya ya, kalau misalkan mau diterbitin dalam bentuk buku ya, Pioni. Iya, Kan biasanya kalau penelitian payung gitu kan, ini kamu kan punya apa, bisa dibuat buku tapi tidak sama persis dengan yang kamu ini haki, bisa nggak sih? Nanti bisa bisa. diterbitin gitu. Nah, Oh, berarti berarti dibuat versi lain ya, gitu ya, Kak? iya modifikasi gitu. Oh, Tahu modifikasi. saya kalau misalkan haki kan itu lebih ini, lebih direkomendasiin sama dosen ya. Oh, kalau Kemarin dimodifikasi itu ya yang dimodifikasikan itu di bagian mana, Kak? Materi, model, berarti diganti gitu, Kak? nggak juga sih, maksudnya tuh kalau misalkan mau dimodifikasi mungkin dalam bentuk bukunya mungkin bisa disimpelin gitu kayak esi tadi, disimpelin gitu dalam bentuk buku gitu, jadi yang baca lebih mudah gitu. Kalau misalkan di ini kan mungkin lebih lengkap kalau yang di haki kan gitu, Mm. lengkap dengan semuanya gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau misalkan mau buat buku lebih dibedain lagi kan, belum tahu dengan statusnya ya, Vio. Iya. Kak. Nah, kalau misalkan sudah tahu statusnya kan nggak usah lagi soalnya udah dihaki gitu. Tapi kebanyakan sih yang punya tesis atau skripsi kebanyakan di ini diterbitin lagi jadi buku seperti itu. Oh, oh begitu Banyak ya, yang Kak. rekomendasiin gitu juga sih. Kalau misalkan punya tesis atau skripsi biar lebih bermanfaat bagi orang lain, mungkin Hmm. bisa diterbitin jadi buku. Oh, Kan gitu kalau ya, Kak. kita lihat skripsi yang di universitas ya, kalau sudah beberapa Mm-mm. tahun itu dibuangin nggak sih? Saya pernah lihat Emang dibuang, Kak? dibuang, dibuang gitu Dibuang. dan Mm-mm. hilang seperti itu Iya. saja dengan perjuangan Mm. buatnya. Iya nggak sih? Iya, iya betul, Kak. Betul, Kak. Gimana? Mungkin Ah, tunggu aja dulu, Vio. berarti nanti kami japri aja Kakak ya, Kak. Iya, oke, oke. Tanya-tanya Kemarin saya kan ini pengembangan ah, juga, ah. pengembangan media interaktif gitu. Dan dosen saya itu ngusulin gitu, dihakiin saja gitu. Tapi Pak bayar Pak, sudah ininya apa, medianya itu kan media interaktif dalam bentuk ini web gitu kan. Dan Oh itu ya, Beb. saya bayar juga, bayar 1.500.000 kalau nggak salah buat web Oh, sharing ah. materi itu kan. Nah, itu Iya. kalau dihakiin lagi, bayar sendiri lagi, aduh gimana coba. Jadi saya terbitin jadi buku sih kemarin. Oh, gitu. Berarti memang bisa diterbitin tapi dimodifikasi kan, Kak? Iya. Oh, gitu, Kak. Karena kan Ah. statusnya belum belum pasti kan, ini sudah Belum. dihaki atau gimana. Takutnya kalau misalkan sudah haki nanti menyalahi hak cipta nggak? Mungkin, Kak, karena kan hak itu berlakunya 20 tahun nggak sih, Kak? 50 Nah, tahun nggak, Kak? nah Iya. itu Nah, itu. Iya, 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 kan Kak. takutnya bermasalah pula kan, itu penelitian dosen dan itu punya apa ya, dana gitu nggak sih, keluar dana banyak nggak sih? Ah. Biasanya gitu. Kak. Iya nggak? Iya, Kak. Nah, benar, nanti Kak. kasihan dosennya juga sih. Mending Oh, ditunggu gitu. aja dulu. Oh, ya, ya, Kak. Mungkin segera ini kali, segera ada hasilnya. Ah, iya, Kak. Makasih, Kak. Oke, Pioni. Oke, baik. Sudah cukup ya Kak Fioni atau masih ada lagi? Sudah, Madinah. Oke, baik. Terima kasih Kak Anita atas jawabannya. Terima kasih juga Kak Fiona yang sudah bertanya. Alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan sesi apa namanya diskusi kita pada malam hari ini karena sudah malam. Kita sudahi saja diskusi kita. Tapi sebelum saya tutup,
Saya mau minta closing statement dulu dari Kak Anita. Mungkin boleh, Kak? Oh ya? Closing statement, Kak, dari Kak Anita. Oh, oke. Jadi kalau ingin menjadi penulis, tipsnya dan triknya itu ya dengan menulis, menulis, dan menulis. Nah, kalau misalkan ingin wawasannya banyak dan tulisannya ingin dibaca oleh orang banyak, maka tingkatkan wawasan kita dengan cara membaca, membaca, dan membaca. Dan sharing pengalaman dari teman-teman penulis yang lain juga baik dengan cara misalkan ini ikut kepenulisan kelas menulis inspirasi malam atau dan yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di sini mungkin kalau yang skripsian semoga cepat selesai. Jangan lupa tetap semangat, kemudian kumpulin artikel-artikel jurnal yang banyak dan jangan lupa minta doa dari orang tua. Kemudian keajaiban itu salah satu ini moto saya, keajaiban itu adalah nama lain dari doa, terutama dari doa orang tua. Mungkin teman-teman doa dari teman-teman yang lain juga bisa diminta seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Anita yang sudah meluangkan waktu ya untuk kita diskusi pada malam hari ini. Luar biasa sekali ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman yang sekarang lagi mau mulai skripsi atau mau sedang menulis atau mau ada rencana menulis buku dan segala macamnya. Semoga bisa kita implementasikan ya teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir pada diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada panitia yang menyelenggarakan semua kru Inspirasi Malam. Jangan lupa besok kita masih ada satu kali diskusi ya, diskusi yang terakhir ya teman-teman. Baik, begitu saja dari saya moderator. Tapi sebelum saya benar-benar tutup, ya Kak. Kan malam ini malam Jumat ya? Iya, betul. Mungkin boleh kita ngaji bareng ini Al-Kahfi kali ya? Sekarang Kak? Iya. Di sana jam berapa Kak kira-kira Kak? Oh, mungkin ada teman-teman yang sudah satu ayat aja. Oh, satu ayat boleh. Awal kafir. Kak Anita yang mau memimpin atau bagaimana? Iya, boleh. Ya, satu ayat saja Kak. Silakan Kak Anita. Bentar ya, cari dulu. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Oke, Dia. Masya Allah, terima kasih Kak Anita. Aduh, saya lupa ternyata Kak Anita ini ya, apa namanya? Teman-teman, ini ngaji Al-Kahfinya ini ya. Apa? Amin. Sampai habis ya. Iya, jangan lupa teman-teman ini malam Jumat sekalian ngingetin Al-Kahfi. Ya, saya lupa ternyata tadi Kak Anita ini apa juara lomba tilawah ya teman-teman tadi pas di CV-nya. Pantesan bagus banget. Masya Allah. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala. Amin. Baik, sebelum saya benar-benar tutup, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Silahkan di open kamera semuanya. Dan berpose sebaik-baiknya karena mau didokumentasikan. Untuk Kak Fitri sebagai operator apakah sudah siap Kak? Siap Kak. Baik. Ayo yang belum dibuka kameranya bisa buka. Sudah, apakah ada yang mau buka kamera lagi? Kalau nggak ada, ya kita tunggu sebentar dulu.
Baik. Kita mulai ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sudah? Kak Fitri? Kak Fitri? Ya, sudah, Kak. Ya, sudah. Baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Anita. Khusus kepada Kak Anita, terima kasih sudah meramaikan Terima malam kasih, kita. Kak. Terima kasih kepada ya teman-teman yang lainnya yang sudah bertanya, yang sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih juga kepada Kak Archif ya selaku Direktur Inspirasi Malam yang sudah hadir juga, kepada panitia Inspirasi Malam yang lainnya juga. Jangan lupa besok kita diskusi terakhir, jangan sampai lewat ya teman-teman. Terus mengingatkan juga untuk diisi link resume-nya. Nanti saya kirim ulang di grup. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.